Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk, Pematang Siantar dan simpatisan dimanapun berada. Pada hari ini Minggu 16 Juni 2020 kita masih beribadah bersama secara online di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ibadah yang kami laksanakan pagi hari ini ada dalam tatanan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini kita mulai dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B ayat pertama dan kelima. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita tahbiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terambil dari Titus pasal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Jemaat yang dikasihani Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 314 ayat pertama dan keempat. Bapak, Ibu, Saudara,
marilah kita dengan segala kerendahan hati memohon kepada Tuhan dengan segenap hati kita agar Ia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita dengan segenap hati kita mengaku dosa. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah sungguh-sungguh mengaku dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita dengarkan berita anugerah pengampunan dosa yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Untuk mengaminkan berita anugerah pengampunan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat pertama dan kedua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh yakin berdasarkan berita anugerah pengampunan dosa tadi, bahwa segala dosa dan pelanggarannya telah dihapuskan dan ia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Allah rindu supaya hidup yang kita jalani di hari-hari mendatang, mari kita jalani semakin sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jemaat yang dikasihani Tuhan, untuk mengaminkan petunjuk hidup baru, kembali kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Tetapi sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau masih menyertai kami, memberi kami kesehatan, dan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu walaupun di rumah kami masing-masing. Bapa, di sini kami akan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh evangelis kami Bapak JB Simamora. Kiranya Tuhan mengurapi beliau agar firman yang disampaikan kepada kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita baca dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 8 berbunyi demikian. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat ini, karena Tuhan menganugerahkan kembali kepada kami kesempatan untuk beribadah dan mendengar akan sabdamu. Bimbing dan pimpinlah kami, ya Tuhan, untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam segala keterbatasannya, kiranya Roh Kudus memampukan di dalam berkata-kata, sehingga perkataan firman Tuhan sajalah yang tersampaikan bagi umat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema bagi kita pada hari ini, kelahiran kembali yang mentransformasi hidup. Kelahiran kembali yang mentransformasi hidup, yang kita dasari dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, sebagaimana di dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Dan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan langsung melihat kepada perikop yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan bagi renungan kita saat ini. Kelahiran kembali yang mentransformasi hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengkhotbahkan kelahiran kembali apakah masih relevan disampaikan di tengah umat di dalam ibadah gereja pada saat ini? Bukankah semua orang yang beribadah di dalam gereja, mereka adalah orang yang sudah dibaptis, sudah angkat sidi?
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya seharusnya bagi setiap anggota jemaat yang sudah dibaptis, sudah angkat sidi, seharusnya sudah mengalami kelahiran kembali. Idealnya adalah begitu. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami transformasi hidup. Transformasi hidup yang saya maksudkan dalam hal ini, sebagaimana yang tercatat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, yaitu mengalami pembaharuan budi untuk dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga melalui pembaharuan itu, setiap orang yang percaya tidak hidup menyerupai dunia ini. Yesus mengatakan bahwa setiap pohon dikenal pada buahnya, sebagaimana tercatat di dalam Lukas 6 ayat 44. Yakobus juga mengatakan hal yang senada, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu tercatat di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bahkan Yakobus menekankan juga di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19, bahwa setan-setan pun percaya Allah dan mereka gemetar. Namun manusia lebih parah daripada setan-setan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus tetapi tidak gemetar kepada Tuhan Yesus. Justru malah suka berbuat dosa tanpa ada perasaan bersalah dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kenyataan yang ada di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah orang percaya pada saat ini. Dengan tidak bermaksud bahwa saya sudah sempurna dan bermaksud menghakimi, sebab Rasul Paulus sendiri pun di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa ia pun tidak sempurna. Tidak bermaksud demikian. Hanya mau memperlihatkan kepada kita kenyataan yang ada, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa masih ada orang yang hidup sekalipun sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi masih hidup di dalam penyembahan kepada berhala-berhala. Masih mengandalkan berhala untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Masih mengandalkan berhala untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Kenyataannya masih banyak orang yang hidup di dalam dosa, bahkan suka berbuat dosa, bahkan membanggakan dosanya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, penguasa langit dan penguasa bumi ini, penguasa sorga dan penguasa bumi itu, tetapi masih mengalami penakutan dan mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Pada kenyataannya juga orang-orang sedemikian kita bisa melihat tidak hidup di dalam tanggung jawab terhadap lingkungan di mana ia hidup. Ironisnya lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka percaya Yesus adalah juru selamat, tetapi menolak keselamatan di dalam karya salib sebagai kasih karunia Allah melalui iman. Justru menentang dan ngotot bahwa keselamatan hanya dapat dialami dengan perbuatan baik. Namun juga tidak ada usaha ke arah itu, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap senang di dalam kubangan dosa. Sangat ironis memang. Nah, satu hal lagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang perlu diluruskan di dalam pemahaman jemaat bahwa kelahiran kembali itu sering dikatakan sebagai baptisan. Nah, Bapak Gereja yang bernama John Chrysostom tahun 347 sampai 407 menafsirkan atau memahami kelahiran kembali itu sebagai baptisan.
Tetapi gereja-gereja sudah cukup lama menganggap pandangan Bapak Gereja John Chrysostom itu adalah keliru. Khususnya gereja-gereja yang beraliran Calvinis, gereja-gereja Presbyterian. Sebagaimana gereja kita ini juga, gereja GKI Sumut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah hal yang penting bagi kita untuk tetap mengkhotbahkan dan mengajarkan apa itu kelahiran kembali. Apakah jemaat yang sudah ada terhimpun di dalam gereja benar-benar sudah mengalami kelahiran kembali? Sebab kelahiran kembali sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan keimanan kita kepada Yesus Kristus. Kelahiran kembali adalah titik awal seseorang mengalami perubahan hidup. Seseorang mengalami transformasi hidupnya. Yesus mengatakan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa percaya kepadaku, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita melihat kepada nats firman Tuhan kita yang sudah dibacakan tadi di dalam pembacaan Alkitab. Khususnya pada ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana ada seorang Nikodemus. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, ya. Pemimpin agama Yahudi dari golongan Farisi. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Nah, kedatangan Nikodemus kepada Yesus pada waktu malam itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas kita melihat di dalam ayat yang kedua, itu didorong mungkin rasa kagum atau simpati terhadap tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana yang tercatat di dalam pasal 2 ayat 13 sampai 16 dan 23. Di mana pada pada hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus juga turut di sana ikut merayakan Paskah itu. Namun Yesus mendapati bait suci itu telah dijadikan menjadi rumah dagang lembu, kambing, domba, merpati, dan terdapat juga di sana penukar-penukar uang. Melihat hal itu, Yesus sungguh hangus hatinya, sungguh terbakar hatinya, sehingga ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ini suatu perbuatan yang mungkin menarik perhatian Nikodemus. Di samping itu juga dalam masa hari raya Paskah orang Yahudi itu, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan bahwa Yesus melakukan banyak tanda-tanda mukjizat. Inilah yang mendorong Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin di dalam hatinya, kok ada orang seberani ini untuk mengusir pedagang-pedagang di bait Allah? Kok ada orang punya kuasa seperti ini melakukan banyak mukjizat? Namun hal itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara sekalian, bukanlah berarti bahwa Nikodemus sudah percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Mungkin dia ingin tahu saja, atau ingin tahu lebih banyak, atau mungkin sedang bersimpati kepada Tuhan Yesus. Hal itu dapat kita duga dari waktu kedatangannya pada waktu malam. Mengapa ia datang pada waktu malam? Ia mau menghindari pandangan orang-orang Yahudi yang mungkin saja jika ada orang melihat Nikodemus datang kepada Yesus sehingga menuduh dia sebagai pengikut Yesus. Dan bagi orang Yahudi, orang yang mempercayai Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ke-22. Jadi mungkin saja Nikodemus datang pada waktu malam menghindari pandangan orang-orang Yahudi supaya tidak dituduh sebagai pengikut Kristus karena dia takut dikucilkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebagai pemimpin, Nikodemus yang juga sebagai orang Farisi, dia tidak sama seperti imam-imam dan orang-orang Farisi lainnya. Sekalipun dia belum percaya kepada Yesus sebagai Mesias, ia masih punya etika, ia masih punya kerendahan hati. Ya, pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus, itu menunjukkan suatu kerendahan hati. Dan ia menyapa Yesus sebagai Rabi, guru. Itu artinya. Dia sebagai pemimpin masih mau menyapa Yesus sebagai Rabi, guru. Namun Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sapaan itu sekaligus kita dapat melihat bahwa Nikodemus benar-benar belum percaya kepada Yesus sebagai Mesias, karena ia menganggap Yesus hanya sebagai guru yang diutus oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah alasan mengapa Yesus menjawab di dalam ayat yang ketiga. Kita baca, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan ditegaskan lagi di dalam ayat yang ketujuh, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kelahiran kembali di dalam bahasa Yunani-nya disebut anoten, yang artinya lahir dari atas atau lahir secara rohani. Nah, melihat kurangnya keyakinan Nikodemus, Yesus meminta kepada dia supaya dia dilahirkan kembali sehingga dapat melihat kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah yang dimaksudkan di dalam konteks ini? Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah itu merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristuslah sebagai pusat kerajaan Allah. Yesus tidak sekedar guru dengan tanda-tanda ajaibnya. Yesus melampaui bahkan pusat segala sesuatu. Yesus berkata kepada Nikodemus, supaya kamu melihat diriku, keberadaanku yang tidak terbatas, yang adalah raja di dalam kerajaan itu, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan secara rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nikodemus tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus lahir dari atas, lahir secara rohani. Kenapa? Karena bagi Nikodemus, menjadi bagian kerajaan Allah adalah hidup menurut Taurat, hidup menurut tradisi keyahudian. Dan itu sudah menjadi orang yang rohani. Itu sebabnya Nikodemus tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus dengan dilahirkan dari atas. Bahasa Yunaninya anoten, dilahirkan secara rohani. Sehingga dia menjawab di dalam ayat yang keempat. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus gagal paham apa yang disebut Yesus dengan dilahirkan kembali. Karena bagi Nikodemus, dia sudah menjadi orang yang rohani. Tidak perlu lagi dilahirkan secara rohani. Sebab dia sudah menjadi penurut Taurat dan hidup di dalam tradisi keyahudian sebagai umat Allah yang menjadi bagian daripada kerajaan Allah itu sendiri. Kegagalan paham Nikodemus mendorong Yesus untuk mengulang kembali dan memperjelas apa yang dimaksudnya dengan dilahirkan kembali. Di dalam ayat 5 Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Di dalam ayat 5 ini,
Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, dilahirkan kembali adalah dilahirkan dari air dan roh. Memang sebutan air oleh Tuhan Yesus di dalam ayat ini adalah sesuatu yang tidak lazim. Karena pada nats tentang kelahiran kembali di kitab-kitab berikutnya, kata air dan roh itu jarang diutarakan bersamaan. Sehingga kata air yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini menimbulkan banyak penafsiran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika demikian, apakah yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali? Dilahirkan dari air dan roh. Johannes Calvin, seorang bapak gereja, seorang reformator juga, menyebutkan air dan roh adalah suatu kesatuan arti. Air di sana merupakan metafora daripada roh itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Argumentasinya bahwa unsur air dan api sering dipakai di dalam Alkitab untuk mengekspresikan kuasa daripada Roh Kudus. Itu tercatat di dalam Matius pasal 3 ayat 11, Lukas 3 ayat 16. Setidaknya ada beberapa catatan tentang itu. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sedikit berbeda dengan John Calvin. Walaupun saya sangat kagum dengan doktrin-doktrin yang dibangun oleh John Calvin, tapi bisa saja ada perbedaan, sekaligus supaya enggak Calvin banget, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun gereja kita ini sebenarnya lahir buah daripada pemikiran itu, GKI. Namun perbedaan itu tidak signifikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keyakinan yang saya ikuti, air dan roh itu merupakan dua hal yang berbeda. Di dalam hal ini, lebih baik kita memikirkan air yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 5 itu punya kaitan dengan baptisan air Yohanes Pembaptis. Namun bukan upacara baptisan Yohanes Pembaptis itu, tetapi firman Allah dalam seruan pertobatan Yohanes Pembaptis yang ia serukan, itu dapat kita lihat di dalam Matius, catatan Matius pasal 3 ayat 1 dan 2. Di mana seruan Yohanes Pembaptis supaya orang-orang bertobat, membuat orang sadar akan dosa-dosanya, tercelik mata rohaninya, dan akhirnya memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda kesadaran itu. Kesadaran akan keberdosaannya sebagai tanda pertobatan. Bukti bahwa dia sudah celik mata rohaninya. Sebagaimana catatan Matius 3 ayat 11 mengatakan bahwa makna daripada baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah tanda pertobatan. Intinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, air di sana sekali lagi tidak merujuk kepada upacara baptisan itu, tetapi kepada seruan firman Tuhan untuk bertobat itu. Jadi intinya air yang dimasukkan Yesus tentu adalah sesuatu perkataan yang harus bisa dipahami oleh Nikodemus, karena Nikodemus sudah menyaksikan juga Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan. Setidaknya dia mendengar, kalaupun tidak menyaksikan. Sehingga perlu bagi Yesus mengutarakan sesuatu yang penting yang sudah dipahami oleh Nikodemus. Sekali lagi, inti air itu adalah firman Allah. Firman Allah yang membasuh kekafiran, kebodohan, sehingga manusia berdosa tidak berakal, dan tidak seorang pun yang mencari Allah, sebagaimana dicatat dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan ke-11. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka seseorang bisa beriman kepada Yesus Kristus kalau dia mendengar firman Tuhan. Itulah air yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sana. Firman Allah yang mencelikkan mata batin, mata rohani orang, sehingga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan pencerahan dan pembasuhan melalui kebenaran firman Allah yang disampaikan, yang dikabarkan orang-orang percaya, kekafiran, mata orang berdosa dapat melihat.
Jadi itu arti air di sana di dalam keyakinan yang saya pahami. Roh itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas itu menunjuk kepada Roh Kudus. Karena dia ditulis di dalam huruf kapital, huruf R-nya khususnya, huruf besar. Di mana orang Yahudi dan orang Kristen meyakini bahwa Roh Allah atau Roh Kuduslah pemberi hidup. Jadi dilahirkan dari air dan roh, kalau kita memahaminya adalah suatu, dari penjelasan saya tadi di atas, adalah suatu proses transisi dari mati atau buta secara rohani menjadi hidup dan melihat secara rohani. Atau dalam bahasa lain, proses perpalingan dari orang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus secara bersama-sama dan terjadi secara simultan. Simultan artinya di mana kelahiran kembali terjadi seketika pada saat orang mendengar firman Tuhan, yaitu Injil keselamatan itu, serentak Roh Kudus memberi hidup secara rohani kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dapat kita simpulkan kelahiran kembali adalah merupakan pekerjaan Allah semata-mata lewat firman Tuhan yang dikabarkan, yang disampaikan, dan kehidupan yang diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang hal ini adalah sesuatu yang sulit dipahami, dan Yesus sudah mengantisipasi itu. Kelahiran kembali ini sesuatu yang sulit dipahami. Itu sebabnya Yesus memberi satu umpama di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini, Yesus menggambarkan bahwa pekerjaan kelahiran kembali itu memang tidak dapat kita pahami. Tapi pekerjaan kelahiran kembali yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus itu sendiri dapat kita alami, bahkan dapat kita rasakan. Sehingga melalui kelahiran kembali membuat orang berdosa dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata melihat di sana sama artinya dengan beriman. Jadi iman yang kita miliki kepada Yesus Kristus adalah akibat dari karunia kelahiran kembali yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus itu sendiri. Itu sebabnya iman itu disebut juga karunia Allah. Ada banyak catatan Alkitab yang mengindikasikan bahwa iman itu adalah karunia Allah. Beberapa nats di sini saya sebutkan, Lukas 17 ayat 5, Filipi 1 ayat 29, Ibrani 12 ayat 2 dan lain sebagainya. Iman bukanlah hasil dorongan keputusan kita, tetapi karunia Allah yang dilahirkan dari kelahiran kembali yang kita alami melalui pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus itu sendiri. Dan oleh iman yang dihasilkan kelahiran kembali itu kepada Yesus Kristus, akhirnya kita dibenarkan di hadapan Allah, sehingga kita dapat hidup di dalam kebenarannya. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Yesus Kristus telah memikul dosa kita di atas kayu salib. Ya, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita melihat apakah Nikodemus benar-benar mendapat manfaat dari percakapan dengan Tuhan Yesus ini. Apakah Nikodemus benar-benar mengalami kelahiran kembali setelah mengadakan percakapan dengan Tuhan Yesus di dalam perikop yang kita baca ini? Memang ada banyak teolog seperti De Jong menolak bahwa Nikodemus dilahirkan kembali.
Dia mengatakan Nikodemus hanya sebatas simpati karena Nikodemus masih tetap berada di barisan orang-orang Yahudi. Namun berbeda dengan John Calvin dan R.E. Brown, mereka condong meyakini Nikodemus sudah dilahirkan kembali. Ada argumentasinya Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, namun pada kesempatan ini saya tidak dapat uraikan untuk menghemat waktu kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini saya setuju dengan Johannes Calvin dan juga R.E. Brown, bahwa Nikodemus condong mengalami kelahiran kembali. Kesetujuan saya itu dari catatan-catatan yang ada di dalam Injil Yohanes itu sendiri, di mana kita melihat ada perubahan yang signifikan, suatu transformasi hidup di dalam diri Nikodemus. Kalau kita melihat pada Yohanes pasal 7, ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-51, di mana pada perikop itu diceritakan pertemuan mereka karena kegagalan mereka menangkap Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan itu Nikodemus tampil untuk membela Tuhan Yesus yang hendak menangkap dia. Maaf, maksud saya, tampil di sana Nikodemus membela Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus hendak mereka tangkap. Dan dicatat di dalam perikop pasal 7 ayat 48 dan 51 itu, ada kaitan pembelaan itu dengan pertemuan Tuhan Yesus dengan Nikodemus di pasal yang ketiga. Nah, di sana Nikodemus bukan saja berani membela Tuhan Yesus, tetapi dia memberanikan diri juga menunjukkan ketidakkonsistenan pendekatan orang-orang sekelompoknya terhadap Taurat. Ia justru mempertanyakan bahwa jiwa mereka tidak sama dengan hukum Taurat. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-51 pasal yang ke-7. Selanjutnya kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan yang signifikan juga dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-39. Di sana bersama Yusuf dari Arimatea, Nikodemus menurunkan mayat Tuhan Yesus, mengafaninya, membubuhinya dengan rempah-rempah menurut tradisi orang Yahudi, dengan minyak yang dibawa oleh Nikodemus sendiri, yaitu campuran minyak mur dan minyak gaharu yang beratnya 50 kati, atau kalau kita konversi ke dalam kilogram sekitar 33 kilogram. Suatu jumlah atau berat yang cukup banyak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam kedua peristiwa ini cukup membuktikan bahwa Nikodemus sudah mengalami suatu transformasi hidup akibat perbincangan dengan Tuhan Yesus tentang kelahiran kembali itu. Di mana Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwa kedua hal ini bisa saja membuat Nikodemus akan dikucilkan, sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ke-20 tadi. Membuat Nikodemus siap kehilangan jabatan dan kehormatannya sebagai pemimpin Yahudi. Membuat Nikodemus siap juga untuk turut dianiaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kita melihat bahwa Nikodemus itu mengalami suatu transformasi di dalam kehidupannya, oleh karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Masih adakah di antara kita yang beragama saat ini mengikuti iman kekristenan kita secara lahiriah dan secara tradisi? Karena orang tua kita, opung-opung kita orang Kristen, maka kita juga menjadi orang Kristen. Mereka pergi ke gereja hari Minggu, kita juga pergi ke gereja hari Minggu. Mereka merayakan Natal, mereka merayakan Paskah, kita juga ikut-ikutan sedemikian. Tanpa mengerti muatan rohani dan tujuan rohani yang harus kita kerjakan di dalam setiap kegiatan-kegiatan itu.
Masih ada di antara kita yang beragama, yang menghidupi kehidupan kekristenannya tanpa roh dan kebenaran. Sebagaimana dikatakan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 kepada perempuan Samaria, akan tiba saatnya orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Biasanya orang-orang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang masih hidup beragama secara lahiriah dan tradisi, datang ke gereja juga, rajin juga, memenuhi kewajiban-kewajiban gerejanya juga, ya. Bahkan ikut dalam pelayanan dan punya jabatan gerejawi, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 itu. Biasanya orang seperti ini juga akan menyakralkan aturan-aturan tradisi yang bukan berdasar kepada Alkitab. Dan sering sekali akan memersatukan dan tradisi itu yang dilanggar tanpa ada alasan yang alkitabiah sebagai tanggung jawabnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang sedemikian, saya katakan di sini kemungkinan besar, saya tidak berani menghakimi, belum dilahirkan kembali. Jika masih berperilaku keagamaan menurut tradisi dan lahiriah. Dan orang berpendidikan teologi sekalipun, memiliki pengetahuan Alkitab yang banyak sekalipun, punya ilmu tentang pelayanan sekalipun, tidak menjamin bahwa orang tersebut sudah dilahirkan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak teolog-teolog pada zaman ini, khususnya dari mereka yang beraliran liberal, yang justru menolak ketuhanan Yesus, menolak segala mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan semua hal yang bersifat mukjizat di dalam Alkitab dianggap mitos. Mari kita camkan, bukankah Nikodemus juga demikian? Jika kita masih sedemikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita masih orang yang hidup di dalam keagamaan secara lahiriah dan tradisi? Jika saudara menemukan di dalam diri saudara hal yang sedemikian, maka camkanlah perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat 7 tadi. Jangan engkau heran, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi sekali lagi, kelahiran kembali itu adalah merupakan hal yang utama. Hal yang utama, titik awal bagi setiap orang untuk mengalami transformasi hidup, sehingga ia hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah catatan Alkitab mengatakan orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah mengalami transformasi hidup? Ada dua hal, yaitu mengalami transformasi di dalam kerohaniannya dan mengalami transformasi di dalam tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di tengah bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, dia akan terus mengalami pertumbuhan ke arah Kristus secara progresif. Saya katakan progresif, artinya bahwa orang yang sudah dilahirkan kembali tidak langsung menjadi orang Kristen yang sempurna, tetapi melalui peristiwa jatuh bangun kehidupannya di dalam mengikuti Kristus, dia terus bertumbuh ke arah Kristus. Yang kedua, orang yang sudah mengalami kelahiran kembali akan mengalami transformasi di dalam kehidupannya, di mana ia akan mempunyai suatu keyakinan yang kokoh bahwa Injillah semata-mata atau satu-satunya kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan keselamatan itu adalah suatu anugerah daripada Allah, bukan hasil perbuatan baik, bukan hasil amal, bukan hasil ketaatan, bukan karena hebatnya jabatan kerohanian kita dan lain sebagainya. Sebab dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9,
Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, orang yang sudah mengalami kelahiran kembali akan mengalami transformasi hidupnya. Dia akan secara rohani, dia akan meyakini bahwa dirinya sudah diselamatkan melalui kasih karunia Allah oleh iman semata-mata, bukan perbuatan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah dilahirkan kembali juga akan memiliki kerinduan yang dalam untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus kepada setiap orang yang belum mendengar tentang kabar keselamatan itu. Itu dapat kita lihat di dalam diri Rasul Paulus. Dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16. Sampai Rasul Paulus berpikir bahwa dia akan celaka jika dia tidak memberitakan Injil. Selayaknya demikianlah orang yang sudah mengalami transformasi hidupnya oleh kelahiran kembali, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di samping hal-hal yang sedemikian, di samping perubahan secara rohani, juga dia akan mengalami perubahan dari sisi tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dia akan mengemban mandat budaya, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, untuk beranak cucu dan bertambah banyak, menaklukkan bumi dan menguasai bumi itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab mandat budaya ini akan terimplementasi di dalam kehidupan keluarganya. Dia akan memelihara keluarganya sedemikian rupa, menjadi satu lembaga utama yang dipakai Allah untuk menghadirkan shalom bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan, tidak hanya sebatas kepada orang-orang saja. Dia akan menjaga kehidupan keluarganya secara Kristiani. Dia akan menuntun semua anggota keluarganya untuk menjadi wakil-wakil Allah yang mensejahterakan umat di muka bumi dan juga memberikan ketenangan di alam semesta di mana dia hidup. Di samping itu dia juga akan mengimplementasikan tanggung jawab mandat budayanya itu di dalam pekerjaannya atau melalui pekerjaannya, menjadi seorang pekerja yang memiliki integritas yang kuat. Karena hanya melalui integritas seorang pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, memberi pengaruh yang baik bagi orang banyak yang memanfaatkan pekerjaannya, bahkan memberi pengaruh yang baik bagi keadaan negaranya, bagi gerejanya, bahkan bagi alam semesta di mana ia hidup. Orang yang sudah dilahirkan kembali akan mengalami transformasi hidup, di mana ia akan memiliki tanggung jawab yang kuat juga untuk memenuhi mandat budaya melalui perannya di tengah masyarakat dan perannya di alam semesta ciptaan Tuhan ini. Sehingga dia akan menjadi pionir, bahkan menjadi pemimpin untuk menciptakan kedamaian, keamanan bagi masyarakat di mana ia tinggal, dan memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, bahkan menjadi pionir, bahkan pemimpin untuk memperbaiki ekosistem alam yang sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak akan ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan yang akan merusak ekosistem ini demi keuntungannya secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah dahsyatnya, luar biasanya dampak dari kelahiran kembali dalam diri orang percaya. Karena itu akan mentransformasi kehidupan setiap orang yang mengalaminya. Hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengarkan pada saat ini. Materaikanlah firman-Mu ya Tuhan di dalam hati kami. Dan kiranya Roh-Mu memampukan setiap kami untuk hidup di dalam firman-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian,
Kembali lagi kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239 ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan doa-doa kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, karena kami juga dapat menaikkan doa-doa yang menjadi pergumulan kami ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa buat situasi bangsa kami dan gereja kami Tuhan, serta keluarga kami, supaya kiranya Tuhan menolong bangsa kami ini ya Tuhan, untuk tetap hidup di dalam damai sejahtera, dan gereja kami tetap dapat melakukan pekerjaan pelayanannya bagi pertumbuhan iman jemaat untuk menghadapi semua tantangan yang terjadi di dalam hidup mereka di tengah zaman saat ini. Demikian juga keluarga kami, supaya kiranya Tuhan yang terus menolong supaya hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, menjadi saksi bagi masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat tenaga medis, secara khusus mereka yang merawat para pasien COVID. Kiranya Tuhan Engkau berikan terus kekuatan, kesehatan kepada mereka, dan Engkau berikan hati kepada mereka untuk bisa menolong para penderita COVID ya Tuhan, sehingga mereka dapat sembuh dari penderitaan oleh COVID ini. Tuhan, kami juga berdoa supaya kiranya Tuhan yang menolong anggota-anggota jemaat-Mu yang sekarang ini sedang sakit atau mungkin dalam pemulihan. Kiranya Tuhan segala makanan, obat-obatan yang mereka makan bisa menjadi sarana Tuhan untuk menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan juga yang merindukan kehadiran anak. Kiranya Tuhan Engkau karuniakan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan, supaya mereka dapat bekerja sebagaimana seharusnya, penuh integritas, sehingga itu bisa memberikan dampak yang positif bagi dirinya dan bagi masyarakat di sekitar dia bekerja. Kami juga berdoa Tuhan supaya jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, bukalah pintu agar mereka menemukan pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang studi, sedang belajar secara online di rumah. Kiranya Tuhan mampukan mereka ya Allah untuk bisa mengikuti setiap mata pelajaran dengan baik, dan kebutuhan mereka akan ilmu pengetahuan tetap terpenuhi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang oleh karena pandemi global ini harus berada di rumah, yang mungkin sudah mengalami kebosanan. Namun biarlah Tuhan tetap menolong mereka, tetap melakukan studi dengan baik, beribadah dengan baik, dan melakukan hal-hal yang positif ya Tuhan,
di dalam rumah, sehingga mereka di dalam keadaan demikian pun dapat tetap merasakan suatu pertumbuhan yang positif di dalam diri mereka dan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat majelis gerejamu di tempat ini yang setiap hari Sabtu melakukan persiapan untuk ibadah online. Kiranya Engkau karuniakan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang daripada Allah, serta menolong mereka di dalam menyelesaikan tugas pelayanan secara online, sehingga memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini dan mengakhirinya dengan bersama-sama mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah hari ini kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat pertama dan keempat. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Untuk mengaminkan pengakuan iman rasuli kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak Ibu warga jemaat dan simpatisan dimanapun berada, kami Majelis Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Siman Umanuk mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.